Balik lagi sama Kejatuhan Ubi. Hari ini gue bakal bahas tentang sesuatu yang matematikan juga, yaitu sesuatu yang berhubungan sama linear algebra, yaitu sesuatu yang bernama eigenvalue dan eigenvector. Oke, ini yang mau gue bahas hari ini. Kenapa gue mau bahas ini? Kenapa gue perlu bahas ini? Karena pada dasarnya eigenvalue dan eigenvector ini bakal sering keluar di dunia fisika, terutama di dunia fisika kuantum, di mekanika kuantum. Oke, makanya ini cukup penting dan cukup trivial menurut gua untuk dibahas. Langsung aja, dari namanya kita udah bisa langsung bahwasannya kita bakal berhubungan sama sesuatu yang vektor-vektoran dan sesuatu yang value-valuean atau angka-angkaan gitu. Di sini gua berharap lu udah punya pemahaman dasar tentang linear algebra. Gua nggak berharap di sini lu yang nonton adalah orang yang newbie sama sekali belum pernah masuk ke dunia linear algebra. Jadi di sini gue harap lu udah paham tentang apa itu vektor, apa itu matriks dan lain sebagainya. Oke. Tapi di sini gue mau gue mau recall dikit lagi. Oke, jadi pertama-tama gue mau recall dulu tentang vektor. Langsung aja. Gimana cara kita visualisasiin sebuah vektor? Ya, caranya gampang. Kita bikin XY plane. Oke. Terus sebutlah kita punya sebuah vektor yang bentuknya kayak gini. Sebutlah vektor V gitu, vektor V. Dan kalau dia diproyeksiin, gue sebutlah di sini Vx. Di sini dia diproyeksiin ke Vy. Oke. Nah, vektor ini adalah sesuatu yang punya arah dan sesuatu yang punya besaran juga, punya magnitude. Sekarang, gimana cara kita notasiin vektor V ini? Caranya gampang. Kita ambil bagian X-nya dan bagian Y-nya dan kita tulis kayak gini. Atau beberapa orang juga prefer nulis kayak gini. Ya, tergantung situasi juga. Nah, basically ini dia vektor. Sekarang kita mau masuk ke matriks. Apa sih yang mau dituju sama sebuah matriks? Apa sih yang mau dicoba dilakuin sama sebuah matriks? Sebut aja di sini kita punya matriks A gitu, matriks A. Dimana ya dia adalah sekumpulan angka. Gua bikin aja 2 kali 2 yang bentuknya kayak gini. A11, A21, A12, A22. Ini adalah sebuah matriks 2 kali 2. Apa yang bisa dilakuin sama matriks ini? Nah, pada dasarnya matriks ini adalah sesuatu yang bisa merubah sesuatu yang lain. Atau gampangnya matriks ini berfungsi sebagai sesuatu yang menjadi perubah gitu. Mengubah sesuatu. Gimana ceritanya dia bisa merubah sesuatu yang lain? Lu mungkin udah bisa nebak ini arahnya kemana buat yang udah pernah belajar linear algebra. Nah, itu bahwasannya sebuah matriks A kalau dikali sama sebuah vektor V itu hasilnya bakal ngasilin sebuah vektor baru. Sebutlah namanya U gitu. Nah, ini dia. Vektor A merubah vektor V menjadi vektor baru yaitu U. Ini yang dicoba dilakukan sama matriks gitu. Nah, gue mau bawa lu ke sudut pandang lain. Gue mau bawa lu ke sudut pandang bahwasannya matriks A ini adalah sebuah mesin. Sebutlah ya mesin yang namanya A gitu. Kita bisa tarik analoginya bahwasannya kita punya sebuah bahan baku yang namanya V, vektor V gitu. Kalau kita masukin bahan baku ini ke dalam mesin A yang adalah sebuah matriks, hasilnya kita bakal dapetin sesuatu yang baru. Produk yang namanya U. Oke. Mesin A atau matriks A bisa ngerubah bahan baku V atau vektor V jadi produk U atau vektor baru U. Itu dia yang mau dicoba dilakuin sama matriks. Oke. Buat gampangnya sekarang gue langsung ambil contoh random aja. Sebutlah tadi kita punya vektor V yang bakal dari bahan baku dari persamaan kita. Ya bentuknya kurang lebih gue gambarin kayak gini aja. Yang mana ini ya random aja gitu. Ini adalah vektor V kita. Next kita mau masukin dia ke mesin A. Atau dalam bahasa matematisnya, kita mau kaliin dia sama matriks A. Setelah kita kaliin dia sama matriks A, kita bakal dapat sebuah produk yang sebutlah kayak tadi, vektor U. Produk kita ini bisa punya panjang yang berbeda dan juga bisa punya arah yang berbeda dari bahan baku kita. Sebutlah kita bakal dapat vektor U yang kayak gini. Dimana dia panjangnya beda dan arahnya juga beda. Ini yang gue maksud. Dimana kita masukin sebuah bahan baku ke dalam sebuah mesin dan kita dapat sebuah produk. Ya basically itu recallan gue
sekarang kita langsung masuk aja ke eigenvalue dan eigenvector. Di sini gue mau tulis lagi apa yang tadi gue tulis, yaitu bahwasannya matriks A dikali sama sebuah vektor V bakal ngasilin vektor baru yaitu U gitu. Pada dasarnya yang mau dicoba dicapai sama eigenvalue sama eigenvector itu sesuatu yang nggak jauh-jauh sama ini. Dimana kita bakal punya sebuah persamaan buat ngedefine apa itu eigenvalue dan apa itu eigenvector gitu. Eigenvalue sama eigenvector bakal punya satu persamaan yang bentuknya kayak gini. Oke, ini dia. Bentuknya nggak beda jauh. Ini sama ini. Di sini gue mau define dulu apa itu A, apa itu X, apa itu lambda, apa itu X lagi. Oke, jadi ya A kayak yang tadi kita udah bahas, A itu adalah sebuah matriks. Di sini gue pakai X, itu adalah sebuah vektor. Ini sebenarnya sama aja sama V, sama U, tapi gue pilih X aja gitu, karena ini yang sering dipakai. Terus lambda ini adalah sebuah angka. Ini dia pendefinisian dari apa yang ada di dalam sini. Ini bahkan pada dasarnya adalah the same thing. Yang ngebedain adalah tadinya kita punya matriks A, matriks A. Sekarang kita pakai vektor lain yang namanya X, cuma ngerubah nama doang. Dan di sini kita punya U yang sama dengan lambda kali X. Nah, inilah kespesialan dari si eigenvalue sama eigenvector. Kenapa? Karena di sini kita bakal punya sebuah vektor yang dimasukin ke sebuah mesin dan akan menghasilkan sebuah vektor baru yang adalah sebuah angka dikali sama vektor itu sendiri gitu. Sekarang, dengan analogi yang sama, sebutlah kita punya sebuah mesin A, di mana mesin A ini bakal dimasukin bahan baku kita yang adalah X. Apa yang bakal terjadi? Dia bakal ngasilin sebuah produk yaitu lambda X gitu. Buat gampang ya, gue langsung kasih contoh aja buat ngevisualisasinya. Sebutlah kita punya vektor X yang bentuknya kurang lebih kayak gini. Ya, ini adalah vektor X kita. Selanjutnya, kita bakal masukin dia ke dalam mesin A. Atau dalam kata lain, kita bakal ngalin matriks A dengan vektor X kita yang bentuknya kayak gini. Dan kita tahu hasilnya bakal dapat lambda X. Notice apa itu lambda X? Lambda X adalah sebuah angka yang dikali sama sebuah vektor. Apa yang bakal terjadi kalau misalnya kita ngalin sebuah angka dengan sebuah vektor? Ya, kita bakal dapat sebuah vektor baru. Yang sifatnya kayak gimana? Sebelumnya buat ngelihatnya gue udah nyalin gambar vektor X kita ke sini. Kalau misalnya kita tadi punya vektor X yang gambarnya kayak gini, bentuknya kayak gini, kira-kira kayak gimana sih bentuk vektor lambda X ini? Bentuk si produk kita. Sebutlah produk kita yang kita dapat punya lambda yang sama dengan 2, jadi produk kita adalah 2X. Kayak gimana bentuk 2X? Bentuk 2X adalah kayak gini. Dia bakal punya arah yang sama X, tapi panjangnya 2 kali lipat. Jadi kayak gini. Ini adalah 2X. Terus gimana kalau misalnya kita punya produk yang lambdanya sama dengan 1? Ya, kita bakal dapat si X gitu sebagai produk ya. Atau dalam kata lain, kita bakal dapat produk yang sama dengan si bahan bakunya. Terus sekarang gimana misalnya kita punya si lambdanya adalah sama dengan min 3? Ya, kita bakal dapat produk kita adalah min 3X. Dimana dia arahnya bakal berkebalikan sama X, tepat 180 derajat, terus punya panjang 3 kali lipat dari si X. Jadi ya sebutlah kayak gini, min 3X gitu. Dimana ini bakal 180 derajat atau pi. Kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari bentuk lambda X ini? Kesimpulan yang kita dapat adalah bahwasannya produk kita nantinya, apapun vektor X itu, bakal punya arah yang gak jauh-jauh, yang bakal paralel sama garis panjang ini gitu. Entah dia bakal lambdanya sama dengan 2, entah dia bakal lambdanya sama dengan min 3, entah dia bakal lambdanya 50 atau lambdanya min 700, pokoknya dia di garis paralel ini gitu. Terus kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah produk kita ini bakal jadi sebuah vektor yang panjangnya bakal beda atau mungkin sama waktu si lambdanya sama 1. Notice kita bisa tahu perbedaan panjangnya itu berapa, yaitu panjangnya bakal jadi lambda kali lipat dari X. Terus apa lagi? Arahnya bakal antara sama atau berkebalikan. Dalam kata lain ya paralel gitu. Ini ya kesimpulan yang bisa kita dapat. Dimana produk kita nantinya, apapun si X ini, bakal punya bentuk yang kayak gini.
panjang produk kita bakal jadi lambda kali lipat dari panjangnya si bahan baku kita, dan arah si produk kita bakal antara sama atau tepat berkebalikan gitu. Sekarang, apa yang ngebedain ini sama bentuk umum kita di awal tadi, di mana kita tadi punya matriks A yang dikali sama sebuah vektor U dan menghasilkan sebuah vektor lain V. Apa bedanya ini sama ini? Yang bedanya lagi nih. Buat yang tadi di awal, kita bisa dapat produk yang punya panjang berbeda dan arah berbeda daripada si X. Dia bisa produknya nanti kayak gini, produknya bisa kayak gini, produknya bisa kayak gini, produknya bisa kayak gini, pokoknya kemana-mana arahnya, dan panjangnya bisa beda. Tapi buat ini kita bakal dapat produk yang bakal paralel sama garis ini. Dia nggak mungkin ke sini nanti produknya, nggak mungkin ke sini, nggak mungkin ke sini. Itulah yang spesial dari ini. Oke, apa lagi yang bisa kita simpulin? Yang bisa kita simpulin adalah bahwasannya ini adalah sebuah kasus yang spesial gitu. Ini bukanlah sebuah kasus yang umum. Kalau yang umum kan tadi ya produknya bisa kemana-mana. Tapi kalau yang ini kayak gini, artinya ini spesial. Karena dia spesial, artinya pasti ada syarat yang harus dipenuhi supaya ini terjadi gitu. Syaratnya apa? Yaitu bahwasannya vektor-vektor ini adalah vektor-vektor yang spesial. Gak semua vektor, kalau misalnya dikaliin sama sebuah matriks, bakal ngasilin si ini. Lebih tepatnya lagi, nantinya kita bakal dapetin bahwasannya untuk sebuah matriks tertentu, dia bakal punya vektor-vektor spesial itu masing-masing. Jadi ya beda matriks bisa punya vektor spesial yang berbeda gitu. Tujuan kita belajar eigenvektor sama eigenvalue ini adalah nantinya kita bakal bisa cari tahu untuk sebuah matriks A, dia bakal punya vektor-vektor spesial apa aja yang bakal memenuhi persamaan ini. Untuk sebuah matriks A, dia bakal punya vektor-vektor spesial apa aja yang kalau misalnya dikaliin sama matriks A itu bakal ngasilin bentuk yang kayak gini gitu. Kita bakal fokus ke yang ini sekarang. Persamaan ini, persamaan yang keren ini, yang dikenal juga, gua define aja namanya eigen equation. Oke. Matrix vector value. Sekarang, tadi kita udah bahas bahwasannya ya nggak semua vektor kalau dikali sama sebuah matriks bakal ngasilin yang kayak gini gitu kan. Makanya vektor ini adalah sebuah vektor yang spesial gitu. Bukan vektor sembarang vektor, nggak kaleng-kaleng dia. Jadi kita bakal punya nama khusus buat dia yang namanya eigenvektor. Oke, inilah pendefinisian dari si eigenvektor itu. Dan angka yang di belakangnya di sini ini pasti juga spesial gitu. Dan kita define namanya eigenvalue. Ini dia definisi dari eigenvektor eigenvalue. Oke, basically kita bakal bermain sama persamaan ini nantinya. Kita bakal solve persamaan ini ke depannya. Pada dasarnya kita mau kalau kita dikasih sebuah matriks A, kita bisa kasih tahu eigenvektor X-nya kayak gimana dan eigenvalue lambda-nya kayak gimana. Oke. Sekarang gue mau kasih beberapa poin penting dulu. Yaitu bahwasannya, satu, sebuah matriks bisa punya beberapa eigenvektor. Oke. Jadi nantinya si matriks A ini bisa jadi punya beberapa X. Terus yang kedua, setiap eigenvektor punya eigenvalue-nya masing-masing. Oke. Jadi kayak yang tadi gue udah bilang, si A ini bisa punya beberapa eigenvektor, sebutlah dia punya 1, 2. Dia juga punya 3, 4. Nah, 1, 2 ini sama 3, 4 bakal punya eigenvalue yang nilainya beda. Sebutlah kalau misalnya 1, 2, lambdanya 1. Kalau 3, 4, dia lambdanya 3. Oke. Jadi, intinya, sebuah matriks bisa punya beberapa eigenvektor, dan tiap eigenvektor punya eigenvalue-nya masing-masing. Oke. Oke, langsung aja. Sekarang kita mau solve persamaan tadi. Kita mau cari eigenvektor sama eigenvalue dari si matriks A ini. Gimana step by stepnya? Pertama, kita mau ngurangin sisi kanan sama sisi kirinya dengan lambda X. Oke. Jadi yang sisi kanannya ini bakal jadi 0, dan sisi kirinya bakal jadi AX min lambda X. Next, di sini tahap keduanya kita bakal masukin identity matrix setelah lambda. Pada dasarnya ya identity matrix ini kalau dianggap angka dia sama dengan 1. Jadi ya dia kalau misalnya dikali sama
sebuah vektor, ya dia bakal ngasilin vektor itu sendiri. Jadi ya no problem kalau kita mau masukin dia gitu. Kita mau masukin dia setelah lambda. Oke, kita jadi punya kayak gini. Next, kita mau keluarin si X-nya. Jadi kayak gini. Kenapa tadi kita nggak bisa langsung faktorin keluar di sini? Ini kan sebenarnya sama aja, cuma dimasukin ini doang. Karena ya pada dasarnya kita punya sebuah matriks sama sebuah angka. Yang mana ya A dikurang lambda ini bakal jadi sesuatu yang aneh. Di sini kita udah punya sebuah matriks dikurang sama sebuah matriks lagi. Ingat, itu sebuah matriks dan dia dikali sama sebuah angka, jadi dia ngasih matriks baru. Oke. Jadi ini matriks kurang matriks, kita punya vektor juga di sini. Next, gue bakal masuk ke sesuatu yang adalah pendefinisian. Oke. Dimana di sini kita punya sebuah matriks dikurang sebuah angka dikali sebuah matriks, maka ini amin lambda ini adalah sebuah matriks baru. Oke. Amin lambda ini sebuah matriks. Nah, kita mau lihat apa yang harus benar, apa yang harus dipenuhi oleh si amin lambda ini. What must be true about amin lambda i? Nah, ternyata kita bakal dapat bahwasannya amin lambda ini nggak bisa di inverse. Gimana ceritanya? Ini bakal balik lagi ke yang atas ini, dimana kita define bahwa si X ini nggak sama dengan 0. Buktinya kayak gimana? Gua mau masukin di sini. Karena buktinya cukup simpel. Proof. Cara ngebuktiinnya adalah, pertama, kita anggap si amin lambda I ini invertible dulu. Dan kita bakal lihat gimana itu nggak bakal mungkin. Gitu. Oke. Gimana sekarang kalau misalnya amin lambda I invertible? Ya artinya kita bisa cari inverse-nya. Ini ada. Nah, sekarang, apa yang bakal terjadi kalau kita kali kanan kiri? Pertama-tama, ini sebuah matriksnya di inverse dikali sama sebuah matriks itu sendiri, itu bakal ngasilin ya 1. Dan di belakangnya ada X. Jadi ini bakal jadi 1 kali X, ini bakal jadi X. Dan di sebelah kanannya sebuah matriks dikali sama 0 atau vektor 0. Ya, ini bakal ngasilin 0. Dan ya, kita tahu bahwasannya si X ini nggak boleh sama dengan 0. Jadi ini nggak mungkin ada. Gitu. Sekarang, kita bisa tarik kesimpulan dari kenyataan ini. Apa yang bisa kita tarik? Yaitu bahwasannya, apa sih yang harus terjadi kalau misalnya sebuah matriks ini nggak punya inverse? Ya, jawabannya adalah determinannya harus sama dengan 0. Jadi dia nggak bisa di inverse, oke? Nah, nantinya kita bisa cari nilai si eigenvalue-nya dari persamaan ini. Kita bisa cari dengan cari si nilai determinannya, terus kita sama dengan ini 0 gitu. Lambda dan. Sekarang gimana cara kita cari nilai si eigenvektornya? Caranya adalah kita masukin lambda yang udah kita dapat ke dalam persamaan yang ada di atas, yaitu persamaan ini. Amin lambda i x sama dengan 0. Udah. Kita masukin lambdanya ke sini dan nantinya kita bisa dapat si eigenvektornya. Nah, di sini gue mau garis bawahin bahwasannya nanti waktu kita cari si lambdanya, kita bisa dapat beberapa nilai lambda. Bisa misalnya nanti ada lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakuin kalau misalnya kita dapat situasi kayak gini gitu? Kita dapat lambdanya banyak. Caranya, ya kita masukin satu-satu ke persamaannya. Jadi nanti bakal ada persamaan 1, yang di dalamnya ada lambda 1-nya, ada persamaan 2, yang ada lambda 2-nya, ada persamaan 3, yang ada lambda 3-nya, dan seterusnya. Oke. Dan nantinya, eigenvektornya ini yang didapat di sini itu harus dinamain X1, ini X2, ini X3. Karena kayak yang tadi gue udah bilang, setiap eigenvektor punya eigenvalue masing-masing. Oke. Jadi nanti solusi dari persamaan yang ini, persamaan pertama kita bakal dapat eigenvektor X1 yang punya eigenvalue lambda 1. Ini punya eigenvalue lambda 2. Ini punya eigenvalue lambda 3 dan seterusnya. Nah, sekarang lanjut. Gue mau kasih sebuah definisi, yaitu bahwasannya if we already got X, kalau kita udah nemuin
X-nya dari persamaan tadi yang kita udah solve. And if X satisfies the equation, ya ini pasti karena kita dapat dia dari persamaannya. Maka sebuah angka random yang gue sebut aja C dikali vektor penyelesaian yang tadi kita udah temuin, itu juga memenuhi. Jadi pada dasarnya apa yang mau gue coba sampaikan adalah kalau kita udah solve ini, nantinya kita bakal sadar bahwasannya gak cuma eigenvektor X1 doang yang memenuhi persamaan ini. Tapi setiap vektor ini kalau dikali sama sebuah angka random yang dimana dia nggak boleh sama dengan 0, dia bakal jadi solusi persamaannya juga gitu. Dan dia bakal punya eigenvalue yang nilainya sama gitu. Jadi ini juga memenuhi, ini juga memenuhi. Buktinya kayak gimana? Buktinya kita bisa tarik lagi ke persamaan awalnya. A X sama dengan lambda X gitu. Sekarang gimana kalau misalnya setelah proses panjang tadi kita dapetin bahwasannya si penyelesaiannya itu adalah X sama dengan sebuah vektor lain U gitu. Di sini kita mau buktiin gimana kalau misalnya si U dikali sama angka apapun kecuali 0 itu bakal memenuhi persamaannya juga. Oke. Jadi kita mau masukin ke sini ACU, ini bakal jadi lambda CU. Oke. Sekarang kita punya sebuah angka dikali sama sebuah vektor dikali sama sebuah matriks. Kita bisa tarik keluar si angkanya ini. Gitu. Kita bisa tarik ke sini, U-nya di dalam. Terus yang di sini ya ini perkalian biasa. Kita bisa juga tarik keluar si C-nya ke depan. Ini jadi C lambda U. Oke. Oh udah si C-nya bisa kita coret. Dan kita bakal dapat AU sama dengan U. Dimana kita tahu U-nya ini adalah sebuah penyelesaian dari persamaan tadi, maka ini juga benar gitu. Artinya, ya C-nya bisa cancel out. Or, in other words, angka apapun dikali sama penyelesaian tadi, itu bakal ngasilin penyelesaian baru. Gitu. Kecuali kalau dia sama dengan 0. Karena ya, basically kalau 0 ini juga 0 bagi 0, yang mana nggak boleh. Jadi itu dia langkah-langkahnya. Kita summarize. Conclusion. Pertama, gue nggak mau pakai angka 7, kita pakai conclusion. Gimana cara nyarinya? Kita udah rangkum ini dengan cara gini. Kita harus cuma perlu nyelesain dua persamaan. A min lambda I, kalau dideterminanin itu bakal sama dengan 0. Terus kita temuin si nilai lambdanya. Terus kalau udah kita masukin si lambdanya ke dalam persamaan A min lambda I X benar 0. Dan kita bakal nemuin si X-nya buat setiap nilai lambdanya. Karena bakal ada beberapa lambda mungkin. Oke. Dan nantinya general solution-nya bakal punya bentuk kayak gini. Matrix E punya eigen value yaitu bisa jadi dia punya lambda 1, bisa punya lambda 2, bisa punya lambda 3, dan setiap lambda ini punya eigenvektor masing-masing. Di sini sebutlah X1. Yang kalau dikali C, dia juga jadi penyelesaiannya. Oke. Jadi lambda 1 punya eigenvektor CX1, lambda 2 punya eigenvektor CX2, dan lambda 3 punya CX3 dan seterusnya sampai lambda n. Nah di sini si lambdanya ini bisa banyak, tapi dia nggak bakal lebih banyak daripada jumlah kolom atau row si matriksnya. Jadi itu dia tentang eigenvalue sama eigenvektor.